Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang kami hormati, ustadz ustazah yang kami muliakan, dan anak-anakku semua yang disayangi Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari kelima bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Di antara berkahnya Ramadan adalah di bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Di surat Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan sebagai suatu penjelasan dalam petunjuk itu, dan juga furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dan yang salah. Inilah salah satu fungsi dari Al-Quran. Antara Syam dan Al-Quran ada hubungan yang sangat erat karena dua ibadah ini sangat saling berkaitan. Dan ternyata puasa dan Al-Quran adalah dua ibadah yang bisa memberi syafaat atau menolong kita nanti di akhirat. Menolong orang-orang yang dengan ikhlas berpuasa dan mengisi selama puasanya itu banyak dengan tilawah Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran. Itu nanti kelak puasa akan memberi pertolongan. Al-Quran juga. Diriwayatkan dalam satu hadis, puasa atau Syam nanti akan berkata di hari kiamat, "Ya Allah, aku telah menahan hamba-Mu ini dari makan dan minum sepanjang hari. Maka pada hari ini tolonglah hamba-Mu ini." Kemudian Al-Quran juga mengatakan, "Wahai Allah, dulu aku telah menahannya dari tidur dan dari bersantai-santai karena hamba-Mu ini membaca Al-Quran. Maka pada hari ini berilah pertolongan kepadanya." Demikianlah para ulama dan generasi terdahulu selalu berlomba-lomba untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Demikian juga yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah bahagia bersama Al-Quran. Di surat Yunus ayat 57 dan 58, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semua agar lebih mengenal Al-Quran. Dan dengan mengenal Al-Quran itu kita hendaklah bergembira dan berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Wa hudaw wa rahmah, dan petunjuk
dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah Al-Quran. Kemudian di ayat 58-nya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya ini, dengan itu hendaklah mereka bergembira, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jadi berbahagialah orang yang menyadari bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mau'idhah, pelajaran dari Allah, dan penyembuh, syifa lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati dan juga penyakit-penyakit fisik, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat. Di akhir ayat 58 Allah mengatakan Al-Quran itu lebih baik dari semua apa yang dikumpulkan oleh orang-orang. Kita tahu orang-orang itu biasanya mengumpulkan harta, ya, tiap hari bekerja banting tulang. Apa yang dikumpulkan? Yang mereka kumpulkan adalah harta, dan harta itu tabiatnya semakin dikumpulkan semakin ingin ditambah lagi dan ditambah lagi, dan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia kumpulkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu lebih baik dari harta, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena itu betapa beruntungnya kalau kita selalu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk kita tabung di akhirat nanti. Dulu para sahabat selalu menanti-nanti Al-Quran itu turun, selalu menanti-nanti, bertanya-tanya kepada Rasulullah, ada tambahan ayat lagi nggak yang turun, ayat apa yang turun, dan seterusnya. Demikian juga ada salah seorang sahabiyah yang beliau adalah ibu angkatnya Rasulullah SAW, namanya Ummu Aiman. Ketika Rasulullah SAW wafat, Ummu Aiman itu sangat sedih. Beliau menangis sampai sekian hari gitu ya. Kemudian para sahabat datang untuk menghiburnya. Mereka menghibur, sudahlah ya, tidak usah terus-terusan menangis gitu. Dan jangan terlalu bersedih. Kemudian Ummu Aiman menjawab, kalian tahu apa yang aku sedihkan? Yang aku sedihkan adalah bukan semata-mata wafatnya Rasulullah, tapi yang lebih sedih dari itu adalah karena terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para sahabat menyikapi Al-Quran, ya, bagaimana mereka sangat berbahagia dengan turunnya Al-Quran dan sedih ketika Al-Quran itu terputus atau tidak turun lagi. Karena mereka sangat mengenal Al-Quran. Baik, kembali ke tema kita, bahagia ya, bahagia bersama Al-Quran. Bahagia adalah suatu kondisi atau perasaan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan dalam hidup ini. Dan bahagia juga sering diartikan keberuntungan, kesehatan lahir batin, kecukupan rezeki, dan yang semisalnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah merasa berbahagia ketika bersama Al-Quran? Atau belum? Atau sebaliknya, malah merasa Al-Quran ini sebagai beban? Ketika misalnya ada pelajaran tahfidz gitu ya, udah merasa beban, atau ketika mau ujian udah takut duluan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan rasa bahagia ketika kita bersama Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu susah.
Ya, jadi percayalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk membuat kita susah, gitu ya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana kita bisa berbahagia bersama Al-Quran ini. Caranya adalah yang pertama, kenali lebih dalam apa itu Al-Quran. Kalau dalam kamus bahasa Arab, Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-maktub fil mushaf al-manqulu ilaina bitawatir al-muta'abbad bitilawatihi. Itu definisi lengkapnya ya. Jadi Al-Quran itu apa? Yang pertama, kalamullah. Dia adalah ucapan Allah, wahyu dari Allah. Itu yang harus kita sadari ketika kita membaca Al-Quran. Sebenarnya kita sedang membaca kalam yang paling mulia, ucapan yang paling mulia dari Allah yang menciptakan kita. Karena itu sifat Al-Quran adalah al-mu'jiz. Al-mu'jiz artinya yang memiliki mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Baik manusia ataupun jin, tidak ada yang bisa mendatangkan satu surat aja yang seperti Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkannya, walaupun mereka saling tolong-menolong, saling membantu. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Itulah kemuliaan Al-Quran. Baik, kita akan bisa lebih mengenal Al-Quran dengan sering membacanya, sering mentadaburinya. Tadabur artinya berusaha memahami apa yang dikandung di balik ayat itu. Kalaupun tidak bisa bertadabur secara rutin, minimal kita baca terjemahannya setiap hari. Setiap hari ada satu ayat atau satu halaman yang kita baca terjemahannya dan berusaha kita fahami. Insya Allah dengan semakin kenal dengan Al-Quran, maka kita akan semakin sayang terhadap Al-Quran. Dan dari situlah akan muncul kebahagiaan ketika kita bersama Al-Quran. Karena biasanya seseorang akan suka berlama-lama dengan sesuatu yang dia sayangi atau yang dia cintai. Insya Allah dengan perasaan seperti ini, yang namanya tilawah, menghafal, murojaah, jadi terasa menyenangkan. Kemudian untuk mengenal Al-Quran juga, tadi kan Al-Quran itu kitab Allah yang penuh mukjizat ya. Kemudian Al-Munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Al-Maktub fil Mushaf, yang tertulis dalam Mushaf Al-Quran. Kemudian, yang terakhir Al-Quran itu Al-Muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu kitab yang membacanya itu bernilai ibadah. Karena bernilai ibadah, makanya dulu para sahabat dan salafus soleh berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Dalam hadis dikatakan, Alif Lam Mim, ketika seorang membaca Alif Lam Mim, itu pahalanya 30. Kenapa? Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Subhanallah, sangat banyak gitu ya pahala yang bisa kita raih dalam 1 detik. Itu bisa puluhan kebaikan yang kita raih dengan membaca Al-Quran. Coba bahagia nggak
kita punya tabungan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan bisa kita dapatkan di akhirat. Atau kalau dalam surat Fatir ayat 29 dan 30, Allah mengibaratkan bahwa bentuk-bentuk ibadah seperti infak dan membaca Al-Quran, kemudian sholat, itu adalah tijarotal lantabur. Tijaroh itu perdagangan, lantabur yang tidak akan pernah merugi. Atau bahasa sekarangnya mungkin bisnis ya. Bisnis yang tidak akan ada ruginya adalah berbisnis dengan Allah melalui Al-Quran ini. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus lebih kenal agar lebih sayang terhadap Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, kita harus memfungsikan Al-Quran sebagai syifa. Syifa artinya obat penyembuh berbagai penyakit. Penyakit-penyakit hati maupun penyakit fisik. Penyakit hati misalnya seperti iri, dengki, marah, sedih, galau, kesel, dan ya yang semacam itu. Beberapa surat ya yang sering kita baca pada zikir pagi dan petang atau pada al-ma'surat itu adalah surat-surat atau ayat-ayat penyembuh. Mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu adalah ayat-ayat penyembuh. Penyembuh hati dan juga penyembuh fisik. Karena itu dianjurkan kita membacanya pagi dan sore setiap hari. Insya Allah ketika kita meyakini Al-Quran ini sebagai penyembuh, secara hati kita akan selalu merasa lapang, akan selalu merasa damai dan tentram ketika bersama Al-Quran. Dan bahkan saat ini ya, di masa menyebarnya virus COVID-19 ya, ada salah seorang profesor di Unhas yang menggunakan pengobatan metode Al-Quran. Jadi pasiennya disuruh selalu mendengarkan dan membaca Al-Quran. Dan ternyata ini terbukti bisa meningkatkan imunitas mereka, sehingga 95% dari pasiennya itu sehat dan sembuh kembali seperti biasa. Hanya satu orang yang qadarullah meninggal dunia. Dari sini mulai banyak sekarang penelitian-penelitian yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mengandung kekuatan tersendiri yang disebut Quranic immunity. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah kita lebih mengenali Al-Quran dan kita menjadikan Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh, yang berikutnya adalah kita berharap Al-Quran menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat nanti. Pada hari kiamat yang mana setiap orang tidak bisa menolong saudaranya atau ayah ibunya atau pasangannya. Semua nanti masing-masing sendiri-sendiri. Semua masing-masing fokus dengan bagaimana nasibnya nanti, apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, pada saat-saat seperti ini, datanglah Al-Quran sebagai pemberi penolong, sebagai syafaat. Penolong bagi orang-orang yang selalu membacanya, yang selama di dunia menjadi sahabatnya. Ada beberapa surat ya yang memang spesifikasi menjadi penolong bagi seorang yang membacanya dan mengamalkannya ketika di dunia. Di antaranya surat Tabarok, Al-Mulk yang insya Allah sama-sama sudah kita hafalkan. Surat Al-Mulk ini 30 ayat, disebut juga surat Al-Munjiyat, artinya surat penyelamat. Mulai dari seseorang di dalam kubur. Surat ini adalah surat yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur sampai ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ada 2 surat lagi di awal Al-Quran yang disebut Az-Zahrawain. Itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran nanti akan mencari-cari siapa yang dulu ketika di dunia selalu membaca, menghafalkannya dan mengamalkannya. Maka pada hari kiamat
surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini selalu siap memberi naungan kepada orang yang di dunia ini selalu mengamalkannya. Mereka bahkan mencari-cari, mana ya orang-orang yang dulu selalu membaca aku dan mengamalkanku. Bayangkan pada hari itu kondisi sangat panas karena jarak matahari sangat dekat di atas ubun-ubun, di atas kepala kita, hanya 1 jengkal. Di saat itu pasti semua orang butuh sekali naungan. Dan inilah yang datang menaungi kita, Al-Baqarah dan Ali Imran. Bahkan secara umum Al-Quran semua yang kita baca nanti akan menjadi hujah, jadi penolong, memberi alasan di hadapan Allah untuk menyelamatkan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Karena itu, mulai dari sekarang jadilah kita sahabat Al-Quran. Insya Allah kita akan selalu berbahagia bersama Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah persahabatan gitu ya. Tentu sahabat itu selalu merindukan sahabatnya, selalu ingin bersama. Demikian juga yang disebut sahabat Al-Quran. Nah, ketika kita sudah lebih mengenal Al-Quran dan memfungsikan Al-Quran sebagaimana fungsinya, dan juga kita selalu bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan selalu merasakan kebahagiaan. Atau kalau dalam istilah Al-Qurannya adalah sakinah, ketenangan yang damai, yang sangat mententeramkan gitu ya, ketika bersama Al-Quran. Dan kebahagiaan ini adalah dicita-citakan oleh semua manusia, oleh semua orang. Bahkan sampai orang-orang itu iri terhadap orang-orang yang hidupnya bahagia. Orang-orang rela bahkan ya mengorbankan hartanya demi untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, kalau dalam Islam itu kita tidak boleh iri kecuali terhadap 2 hal. Nah, inilah salah satu keutamaannya Al-Quran ya. Kita tidak boleh iri kecuali terhadap 2 kelompok orang. Yang pertama, orang yang oleh Allah diberi Al-Quran, diberi pemahaman terhadap Al-Quran, kemudian orang ini membacanya siang dan malam dan mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Nah, itu boleh kita iri terhadap orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, orang yang diberi harta oleh Allah dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Ini kelompok yang kedua. Jadi kita boleh iri sama 2 orang ini. Pertama, pada sahibul Quran yang selalu membaca dan mengamalkannya siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang oleh Allah diberi kelimpahan harta dan dia menginfakannya siang dan malam. Jadi infaknya itu bukan hitungan sepekan sekali atau sehari sekali, tapi siang dan malam. Seperti itu. Dan ini adalah apa artinya ketika Allah membolehkan kita iri terhadap 2 orang ini. 2 orang ini adalah ukuran kebahagiaan ketika di dunia. Syukur alhamdulillah kalau misalnya kita sudah memiliki kedua-duanya. Kita selalu dekat dengan Al-Quran siang dan malam, kita selalu berinfak dengan harta kita siang dan malam. Ini subhanallah, ini puncak kebahagiaan. Karena itu kalau kita perhatikan di doa-doa penutup halaqah Al-Quran atau doa-doa setelah membaca Al-Quran, doanya adalah mengarah pada kebahagiaan ini. Seperti doa yang sering kita baca ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, dan berilah kami rizki untuk membacanya. Ana al-laili, sepanjang siang dan sepanjang malam. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rizki itu nggak harus hanya berbentuk harta, tapi apa yang kita baca dari Al-Quran, apa yang kita hafalkan dari Al-Quran itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu harus kita minta kepada Allah. Kemudian ada satu doa lagi yang selalu dibaca oleh Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya, ketika beliau selesai membaca Al-Quran. Doanya ini sangat panjang, tapi di penutupnya adalah Rasulullah SAW memohon kepada Allah, antaj'alal Qur'anal azima robi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang azim, yang mulia ini sebagai musim semi di hatiku. Wa nuro sudurina, ya, dan sebagai cahaya di dalam dadaku. Wajala'a ahzanina, dan penghilang kesedihan-kesedihanku. Wa dhahaba humumina wa gumumina, dan yang menghilangkan segala kegelisahan dan kegalauan dalam hati. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah yang ada di dunia ini, dan semoga dengan kita selalu menjadi ahlul Quran dan selalu bersahabat dengan Al-Quran, Allah akan memberikan syafaat dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan luar biasa, bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan pahala. Semoga kita semua mendapatkan taufik untuk selalu bisa membaca Al-Quran siang dan malam, untuk selalu mengulang hafalan kita, dan terus bersemangat nanti setelah Ramadan tetap terwarnai dengan semangat Al-Quran di bulan ini. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar hanyalah dari Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata dari kelemahan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.